Kita ngapain sih ke tempat kayak gini? Gimana sih? Kita kan ikutin petunjuk dari surat itu. Ayo! Sabar dulu, gue nggak tahu ini rumah siapa. Itu jam apaan sih, Kak? Jam biasa kok. Kapan deh? Gimana sih kita? Nggak tahu lagi, ini juga jam berisik banget kayak mau meledak. Bukan punya gua. Punya lu kan sih. Oke. Tapi itu ada surat gak sih? Coba diambil. Ada isinya nggak? Ada nih, panjang. Coba dibaca. Coba gue baca dulu ya. Halo Alex dan Tias. Kerabat datang di perjalanan waktu. Lewat jam itu, kalian bisa menjelajahi ruang dan waktu, baik masa lalu maupun masa depan. Pada perjalanan pertama ini, kalian dibawa ke tahun 9600 sebelum Masehi, tahun di mana samudra masih menyimpan rahasia paling besar dalam sejarah manusia. Kalian di sini diminta untuk menceritakan peradaban emas yang keserakahannya akan segera ditelan ombak. Tugas kalian bukan untuk mengubah sejarah, tapi untuk menjadi saksi. Kak, ini gila banget. Kita kejebak di ruang waktu gara-gara jam maker ini. Coba lu baca deh kalimat terakhir ini. Jangan simpan rahasia ini sendirian. Suara kalian adalah jembatan. Sebarkan apa yang kalian temukan kepada mereka yang mendengarkan. Para listeners. Agar dunia tidak melupakan apa yang pernah tenggelam. Hey listeners, artinya gue sama Bang Alek punya misi penting nih kali ini. Dan kalau dari surat di-mention tahun 9600. Artinya, kita mungkin di sini bakal bahas salah satu kota, yaitu Atlantis. Kita bakal bongkar kenapa peradaban spek dewa ini bisa hilang secara tiba-tiba dari sejarah dan dari dunia ini. Kita bakal nurutin surat ini. Dan kalian harus dengerin baik-baik listeners. Kita dibawa sama jam keramat kita untuk pertama kalinya keliling ruang dan waktu. Di dunia atau peta yang dunia ini udah berbeda. Seperti dunia peta yang kalian lihat sekarang di Google Maps. Bener banget. Buat kalian nih, kencangin deh volumenya. Listeners yang lagi duduk cari posisi ternyaman. Yang lagi tiduran jangan sampai ketiduran. Yang lagi berdiri mungkin di TJ, di KRL, di Bener. MRT. Yang lagi Tahan jongkok. dulu. Yang lagi jongkok. Yang lagi jongkok jangan sampai ada yang keluar. Kayang. Yang lagi kayang jangan Nah. sampai jatuh, ditahan dulu keseimbangannya. Bener. Siapin tinggal kain baik-baik karena perjalanan keliling ruang waktu bersama Alex Tias dimulai sekarang. Ya, salah dasar laut ini mah. Salah. Editor, ganti dulu. 1, 2, 3. Oke. Nah, Ini udah baru bener bener. nih. Di sini sama gua Alex. Dan gue Tias. Di sini kita bakal ajak kalian untuk pertama kalinya keliling ruang dan waktu gara-gara jam keramat kesayangan kita. Bener banget. By the way, kalian udah lihat belum ada yang beda dari kita? Dari atas sampai bawah udah pantai banget nih, Gile. teman-teman. Hari ini kita bakalan ngajak kalian buat diving, buat menyelam-nyelam, buat nyari kenapa alasan kota Atlantis itu hilang secara misterius. Bukan kenapa hubungan kalian tuh putus ya. Aduh, gua nggak ikutan soal itu. Tapi yang jelas, gua bakal ngejelasin. Kita bakal ngejelasin ke kalian tentang Atlantis, sebuah peradaban yang punya teknologi sangat maju, tapi tiba-tiba hilang ditelan samudra. Misterius banget bagaimana cara Atlantis itu bisa tenggelam. Dari tadinya peradaban maju, tiba-tiba jadi penghuni dasar laut. Banyak yang bilang ini sih cuma dongeng, Kak. Tapi kalau misalkan cuma dongeng, kenapa banyak banget ilmuwan yang sampai nyari bukti ke ujung dunia buat mengetahui keaslian apakah Atlantis itu beneran ada atau enggak. Jadi, let's talk about it. Jadi gini ya, dan listeners, kalau kita mau ngomongin Atlantis, kita tuh harus menuju ke pusatnya. Dari mana sih teori ini berasal? Lu tau nggak dari mana? Gak tau tuh, emang dari mana, Kak? Dari Yunani. Oh, Yunani. Jadi waktu itu di tahun 360 sebelum Masehi ada filsuf yang namanya mirip-mirip sama anjingnya Mickey Mouse. Tahu tuh gua. Siapa tuh? Pluto. Pluto, betul. Tapi ini namanya Plato. Oh, Plato. Plato itu pernah bilang kayak gini. Woi, gue Plato. Atlantis itu kota super maju, tapi
Karena warganya yang arogan dan juga lupa diri, kota itu jadi tenggelam dalam 1 malam. Karena di-cancel oleh alam. Gila banget sih, Kak. Jadi bisa banget tuh ada orang zaman dulu, tapi udah bikin narasi yang bisa bikin kita yang sekarang ini kepikiran. Betul. Tapi guys, kata Plato itu, kota Atlantis itu berada di luar pilar Hercules. Kayak gini nih. Terus berbentuk cincin konsentris. Kayak gini. Abis itu, di dalam kota Atlantis, itu tuh ada kota emas. Sama ada logam yang warnanya merah menyala. Namanya orichalcum. Kayak gini. Orichalcum. Iya, Itu nama skincare gak sih? itu origin sih. Oh, ori. Beda, beda. Sorry. Tapi nih, tadi kan lu bilang nih, ada istana emas lah, ada di ring, ada juga tadi apa yang pertama? Pilar Hercules. Ada pilar Hercules. Iya, Kalau emang Atlantis sehebat itu, iya. kenapa nih bisa tenggelam? Apalagi yang gue denger katanya cuma gara-gara bencana alam. Jujur menurut gue juga agak janggal. Janggal. Tapi mungkin gara-gara perkembangan teknologi yang mereka punya nih. Oke. Mungkin mereka udah bisa gara-gara kesibukan velocity. Coba lu velocity gimana? Aduh, gue nggak pernah velocity jujur. Aduh. Atau. Ini nih agak kita diem-diem aja. Oke. Jangan kerajaan mereka jadi alih fungsi kelapa sawit. Aduh, iya. Kelapa sawit lagi. Kita nggak perlu bahas begituan. Oke. Kita baru episode pertama. Listeners baru ngeliat muka kita. Jangan sampai kita tutup program. Oke, kita lanjut aja nih Langsung ke tempat aja yang nih. lain. Langsung aja. Ayo. Oke, listeners, sebelum kita lanjut bahas Atlantis, kita mau kasih tahu nih ke kalian salah satu tempat nongkrong paling asik. Kenapa? Karena suasananya pantai, bisa lihat sunset, Sunset. bisa naik perahu. Aduh, tempatnya cozy banget. Di mana, Yas? Di mana lagi kalau bukan di Columbus Cafe nih? Waduh, seru banget di tempatnya. Di sini apa aja, Yas, yang enak? Makanannya enak-enak. Makanannya Ada enak-enak. kelapa, ada burger, semuanya ada di sini. Main course, aduh, snacknya juga enak-enak banget dan affordable ya. Iya, harganya affordable banget dan kalian bisa menikmati pantai dengan makan di sini juga. Oke, buat listeners, kalau ke Ancol jangan lupa mampir ke Columbus Cafe. Betul. Begini kita lanjut ngebahas Atlantis. Yuk. Ayo. Oke, yes, kita lanjut bahas Atlantis. Kalau kita ngomongin Atlantis, sebenarnya nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas sebenarnya Atlantis ini ada di mana. Benar banget. Emang Atlantis itu di mana, Kak? Nah, banyak yang bilang karena asalnya teori ini dari Yunani, ya emang asalnya atau letaknya ini dari Yunani. Lebih Oke. tepatnya itu di sebuah wilayah namanya Santorini. Santorini di Yunani. Betul. Kenapa di situ? Karena waktu itu ada gunung meletus yang ledakannya sangat dahsyat dan hebat hingga menyebabkan gempa bumi dan terjadilah tsunami yang menenggelamkan Atlantis itu. Oh, biur ya berarti ya? Duar terus biur. Kasian banget tuh Atlantis tuh. Betul, kasihan. Nah, tapi gue juga setuju sih sama teori dari lo karena gue juga pernah dengar tentang hal itu. Oke. Tapi ada juga yang bilang kalau Atlantis itu adanya di struktur Richat di Gurun Sahara. Di Gurun Sahara. Iya. Ini Tempat kering gitu. Iya, tempat kering deh. Oke. Buat yang nggak tahu nih kayak gini nih. Nah, tapi ada juga nih teori lain yang bikin jiwa lokal kita menjadi pride banget. Jiwa lokal. Iya. Kayak gue tahu deh teori ini. Apa tuh? Atlantis sebenarnya ada di Indonesia kan? Iya, betul. Letaknya wilayah Sandalan. Sundaland. Oh, Sundalen. Sandalan. Atau sebenarnya Atlantis ini ada di Ancol. Bisa jadi nih di belakang Oh iya, sini di nih belakang Atlantis sini ya. nih. Enggak ya, tapi ada yang bilang wilayahnya di Sundalen. Sundalen. Sundalen itu kalau nggak salah gabungan dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa nggak sih di zaman dulu? Bener banget. Teori itu tuh ada dibilang sama salah satu profesor namanya Profesor Arcio Santos dan Oke. Stephen Oppenheimer. Ini orangnya yang ini nih. Nah, mereka tuh bilang kalau misalkan pada zaman es berakhir, kan es pada mencair tuh. Es mencair, oke. Iya, terus tuh kota-kota Atlantis tuh jadi tenggelam. Oh, jadi ada yang bilang gara-gara tsunami, ada juga yang Iya. bilang gara-gara esnya mencair. Iya. Oh. Nah, oke, kalau oke. menurut si ilmuwan-ilmuwan itu tuh, kota Atlantis itu benar-benar bentuknya mirip sama cincin air dari Plato. Atlantis itu kota pusat yang diurep cincin air berlapis-lapis, tersusun antara air dan daratan. Harusnya emang cakep, tapi itu sebenarnya berguna buat melindungi warganya. Jadi full defense mode, no ngebak-ngebak. Oke, kalau menurut gue gini,
karena kan tadi kita nggak bahas sebenarnya ada di Indonesia nih sebenarnya si Atlantis ini. Gue jadi muncul pertanyaan baru. Apa tuh Kak? Berarti kakek moyang kita tuh sebenarnya ahli teknologi dong, anak IT. Masuk sih, benar sih. Jadi gue berpikir juga mungkin sisa-sisa candi yang ada di Indonesia itu sebenarnya adalah sisa puing-puing mall atau bahan risetnya Atlantis. Kecil tuh mallnya tuh. Karena udah lama Oh ya. iya udah lama. Nah, bener sih kata lu. Tapi kalau misalkan lu bilang kita di kepintarannya udah kayak spek-spek dewa gitu ya. Oke. Teknologi juga maju. Kenapa lu masih lupa taruh kunci motor di mana? Aduh, itu sih di luar kuasa gue. Namanya juga manusia bukan nabi boy. Udah umur kepala dua ya? Udah kepala dua, faktor U, remaja manulanya udah kelihatan. Udah menopause cerita. Iya, aduh kurang lebih gitu deh. Tapi menurut gua di luar Atlantis ini nyata atau enggak gitu ya. Sebenarnya Atlantis ini ngasih pelajaran buat kita. Apa tuh Kak? Kadang ada IPA-nya, matematikanya, filsufnya. 1 tambah 2. Juga oke. Nah, bener banget tuh. Pelajaran-pelajaran penting juga. Ya intinya guys, alam itu bakal menjaga kita kalau kita juga menjaga alam. Harus begini guys. Jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan tuh hutan jadiin lahan kelapa sawit, jangan. Aduh, nggak usah, udah, cukup. Tadi bahas di situ aja, di sini nggak usah dibahas lagi. Cukup. Oke, menurut listener sendiri gimana nih? Percaya nggak sama Atlantis itu sebenarnya nyata atau enggak? Atau cuma sebenarnya bualan Plato aja nih? Nah, terus kalau misalkan kalian percaya Atlantis itu ada di Indonesia atau bulan Plato, kalian tim yang mana deh langsung aja komen di bawah ya, listeners. Nah, listeners, segitu aja nih dari gue dan Kalek. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang kepo tentang Atlantis. Boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang suka nyelam. Menyelam di laut, di bayang-bayang mantan. Aduh, Ini apa lagi? Payungnya sampai begitu. Ganggu banget. Ya itu nggak penting ya listeners. sini dong. Udah balik. Cukup. Nggak usah ngurusin yang itu. Ya lah. Ah, Dadah dulu nih. penggemar biasa guys. Biasa. Listeners mungkin. Jam keramal kita udah berdering lagi nih. Iya nih. Berarti saatnya kita balik ke realita kita. Berarti udah berpisah sama gua Alex. Dan gue Tias. Sampai jumpa di ruang waktu berikutnya hanya di Radio Podcast. Make your day sound better. Peace out. Peace out.